Kumaha Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Primeriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tewaskan seorang pelajar pelaku tawuran di Pantura Ciasem, Subang ditangkap polisi. 4 pelajar jadi tersangka. 2 pelajar nyaris kehilangan nyawa karena rem motor blong di jalan curam dan menurun tajam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung. Kasus tabungan sekolah macet di Pangandaran masuk ranah hukum. Polisi mulai periksa sejumlah saksi. Sejumlah pelajar ditangkap buntut dari tawuran yang menewaskan 1 orang di Pantura Ciasem, Subang. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 4 pelajar sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Pasca tawuran yang menewaskan 1 orang di ruas Pantura Ciasem, polisi menangkap sejumlah pelajar untuk dimintai keterangan di Polsek Ciasem, Subang. Hasilnya, 4 pelajar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Mapolres Subang. Keempatnya masih di bawah umur, masing-masing berinisial RZ, RF, MR, dan MI. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa tawuran terjadi setelah 2 kelompok pelajar tingkat SMA di Pamanukan dan Sukamandi ini mengajak tawuran melalui media sosial. Kedua kelompok akhirnya bertemu dan tawuran pun terjadi di ruas Pantura Ciasem, Subang pada hari Kamis 15 Juni 2023 lalu. Masing-masing pihak melakukan janji untuk tawuran melalui media sosial. Di media sosialnya masing-masing kita ketahui ada ajakan untuk berantem antar sekolah. Antar sekolah yang di Pamanukan, satu yang SMK Pamanukan, yang satunya di SMA di daerah Sukamandi. Polisi menyita barang bukti dari pelaku diantaranya 4 buah celurit dan 2 gergaji es berukuran besar. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban tewas bernama Iqmal Nabil berusia 16 tahun telah dimakamkan pihak keluarga di Desa Bongas, Kecamatan Pamanukan, Subang. Yenal Arifin melaporkan dari Subang. Bukit setinggi 40 meter di Kampung Babakan, Blok Cibuduk, Desa Nanggrang, Sumedang, longsor pada Selasa pagi. Material longsor nyaris menimbun sejumlah petani yang sedang beraktivitas di sawah. Masih ada pergerakan. Video amatir warga merekam longsornya bukit setinggi 40 meter di Kampung Babakan, Blok Cibuduk, Desa Nanggrang, Kecamatan Sukasari, Sumedang. Material longsor menimbun sekitar 5.000 meter sawah pada Selasa pagi. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan sejak Senin sore hingga malam hari. Longsor juga nyaris menimbun sejumlah petani yang sedang beraktivitas di persawahan. Beruntung, salah seorang petani melihat pergerakan tanah hingga akhirnya mereka sempat menyelamatkan diri. Awas jangan itu. Ini pada retak-retak. Pas sudah gitu saya langsung turun ke bawah. Langsung kerja. Mencangkul, Pak? Iya. Pas langsung sambil lihat ke atas. Pas itu lihat sudah ada itu longsor kecil mulai. Pas baru kecil mas saya cuma lihat aja gini. Pas makin lama makin besar. Pas langsung saya itu nyebrang selokan yang itu. Langsung besar. Sempat lari, Pak? Iya. Bapak lari ya? Kalau ini Pak, baju Bapak ini sempat ketimbun atau gimana? Enggak, cuma ke itu, cuma ke cipratan aja. Cuma ke cipratan. Waktu itu berapa orang, Pak, di sawah, Pak? Apa? Waktu itu berapa orang, Pak? Kalau yang sebelah sana cuma saya sendiri. Kalau yang sini ada barang atau berapa orang ya? Sempat lari juga, Pak ya? Iya. Sempat lari. Berarti dekat banget sama lokasi pas kejadian. Kalau saya nggak sempat lari mah mungkin udah ketimbun gitu. Akibat longsor ini, aliran Sungai Cibuduk yang menjadi sumber irigasi hektaran sawah dan pasokan air bersih di 4 RW tertutup material tanah. Bahkan jembatan penyeberangan sungai juga ambruk tertimbun longsor. Untuk akses jalan itu terputus untuk warga aktivitas yang ke lahan yang sebelah sana, termasuk sungai itu terbendung. Gitu.
Dampaknya apa Pak sungai terbendung ke Ya, beberapa untuk lokasi? dampaknya kebetulan kan sungai itu dipakai untuk irigasi beberapa wilayah persawahan yang mungkin agak terganggu gitu. Alhamdulillah untuk saat ini warga yang sedang bekerja di lahan sekitar sudah teridentifikasi, semuanya selamat. Cuman kita sedang menunggu, tadi katanya ada yang warga luar yang lewat gitu. Ya mudah-mudahan yang lewat juga tidak terjadi apa-apa. Kita menunggu beberapa jam ke depan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lokasi karena dikhawatirkan ada longsor susulan. Penanganan longsor akan dilakukan setelah situasi dipastikan benar-benar sudah aman. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 2 pelajar nyaris kehilangan nyawa saat sepeda motor yang ditumpanginya mengalami remblong di kondisi jalan curam menurun tajam. Kecelakaan memang rawan terjadi di Jalan Pagerwangi sepanjang 5 km di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki kontur jalan yang berbelok dan menurun tajam. Warga berusaha menyelamatkan 2 orang pelajar yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pagerwangi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Korban tergeletak di pinggir jalan setelah mengalami benturan cukup keras hingga kondisi sepeda motornya mengalami ringsek. Peristiwa ini terjadi akibat sepeda motor dikendari korban berboncengan mengalami remblong. Kondisi jalan curam menurun tajam membuat korban kehilangan kendali dan meluncur di jalan menurun tajam. Korban mengalami benturan cukup keras dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini. Meski sempat tak sadarkan diri, Siva Zainur Rizky dan Fajar ini diselamatkan warga dan kemudian dibawa ke klinik terdekat. Sebelum dievakuasi warga, kedua korban terhenti karena bantalan ban di lokasi kejadian. Sejumlah bantalan ban ini sengaja dibuat warga sekitar untuk menghindari resiko kecelakaan akibat remblong. Ya, kalau di sini kan remblong, Pak. Jadi yang lompat ke sini itu dari atas blongnya. Kalau misalnya dari yang datar itu cuman ke samping kiri gitu. Kalau ke sini mah yang kencang-kencang, Pak. Blongnya dari atas. Tadi kecelakaan para pelajar atau gimana sih, Pak? Ya, saya lihat ini pakai seragam ya pelajar, Pak. Korban mengalami luka apa sih, Pak? Yang saya lihat tadi cuman di dada sama tangan, tapi nggak luka gitu, cuman luka dalam kayaknya. Laki-laki sama perempuan ya, Pak? Iya. Jalan Pagerwangi sepanjang 5 km merupakan ruas jalan yang dikelola pemerintah kabupaten dengan kontur jalan berbelok menurun tajam sehingga rawan terjadi kecelakaan. Namun sejauh ini belum ada upaya dari pemerintah memasang rambu atau peringatan demi keselamatan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini termasuk akses jalur vital karena banyak sejumlah objek wisata di titik ini. Muhammad Habbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kontroversi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu menyedot perhatian warga untuk berkunjung. Warga yang hendak bersilaturahmi dan melihat dari dekat Al Zaitun terpaksa harus gigit jari karena tak diizinkan masuk. Kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Indramayu pada Rabu siang. Kawat yang pipanya ditanam di jalan ini belum dilepas sejak terjadi unjuk rasa pada 15 Juni lalu. Petugas keamanan pondok pun tampak bersiaga di pintu masuk pondok pimpinan Panji Gumilang itu. Kontroversi pondok yang memiliki 4.900 santri tersebut menyedot perhatian masyarakat untuk melihat dari dekat. Tak sedikit warga dari luar daerah ingin bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara ini. Namun mereka tidak diizinkan masuk. Nggak boleh dadakan, harus. Alasannya kenapa? Alasannya ya prosedurnya terjadi seperti itu, harus izin dulu pakai surat atau pakai email dalam. Setelah itu baru kita sudah diizinin masuk, baru diizinin boleh ke sana. Tadi maksudnya mau ketemu Panji Gumilang atau gimana, Pak? Ya kalau dibolehkan, iya. Ketemu silaturahmi kan kita pengen. Tujuannya dalam rangka sama ulama kan. Awalnya silaturahmi aja. Iya, awalnya silaturahmi aja. Ini kan kami jamaah ini lagi dari Garut nih. Lagi silaturahmi di Haurgelis, di Nambo itu. Apa penasaran karena lagi yang viral itu gimana? Ya, sampai tadi saya penasaran kan, pengen juga lihat sampai sini kan itu. Silaturahmi gitu. Setelah hasilnya gimana, Pak? Ya harus itulah. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Keberadaan Al Zaitun memang mengundang polemik belakangan ini. Sejumlah ormas direncanakan akan menggelar unjuk rasa pada hari Kamis ini dengan berbagai tuntutan. Moruli Habib melaporkan dari Indramayu.